Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik penggalang. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Salsa harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di latihan Pramuka Daring, pertemuan ke-16. Hari ini kita akan belajar mengenai hak perlindungan anak. Ya, mari kita pelajari bersama-sama ya adik-adik. Mengenal hak perlindungan anak. Hak perlindungan anak di Indonesia itu telah diatur ya adik-adik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain itu, secara umum juga telah termuat dalam undang-undang yang lain yaitu Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, jadi yang lebih mengarah pada perlindungan anak yaitu nomor 23 tahun 2002. Nah, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal ya atau maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara sederhana, hak perlindungan anak ini dapat diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak usia 18 tahun ke bawah untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya, itu tadi ya kesimpulan dari penjelasan yang di atas tadi. Adik-adik usianya berapa? Usia 18 tahun ke bawah, maka adik-adik memiliki hak perlindungan anak. Kemudian di sini ada macam-macam hak perlindungan anak. Yang pertama yaitu hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, yaitu kalian memiliki hak atas suatu nama sebagai identitas diri. Jadi nama kalian ya merupakan hak untuk kalian. Dan status kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Yang keempat, hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, yaitu juga merupakan hak-hak yang dimiliki oleh anak. Kemudian hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan yang sesuai dengan minat dan bakat. Khusus untuk anak-anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa ya namanya. Kemudian anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus ya. Semua anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Anak-anak yang normal, anak-anak yang cacat maupun anak-anak yang unggul. Kemudian hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Nah, kemudian ada hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Nah, jadi adik-adik juga memiliki hak ya untuk beristirahat, memanfaatkan waktu kalian untuk bermain, bergaul, berkreasi ya. Kemudian hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial untuk anak-anak yang menyandang cacat ya. Jadi anak-anak yang menyandang cacat itu memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan. Kemudian selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Kemudian ada hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Kemudian ada hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. Nah, adik-adik, kemudian di sini ada kesimpulan dari Undang-Undang Nomor 23 tadi. Ya, bisa disimpulkan bahwa yang pertama yaitu anak memiliki hak hidup lebih layak, seperti berhak atas kasih sayang orang tua, berhak mendapatkan ASI eksklusif, berhak memiliki akte kelahiran, dan lain-lain. Kemudian memiliki hak tumbuh dan berkembang, seperti hak atas pendidikan yang layak, memiliki waktu istirahat, bermain, belajar, makan makanan yang bergizi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, memiliki hak perlindungan, seperti dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, dari pelecehan seksual, tindak kriminal, dari pekerjaan layaknya orang dewasa, dan lain-lain. Yang keempat yaitu hak partisipasi, seperti hak untuk menyampaikan pendapat, memiliki suara dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh kesah atau curhat, memilih pendidikan sesuai minat masing-masing. Kemudian selain hak, anak juga memiliki kewajiban ya adik-adik. Yang pertama yaitu menghormati orang tua, wali, dan guru mereka. Kemudian apalagi kewajiban anak? Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Yang ketiga yaitu mencintai tanah air, bangsa, dan juga negara ya adik-adik. Yang keempat menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Bagaimana adik-adik? Sudah menjalankan semua kewajiban anak? Ya, kalau namanya kewajiban pasti wajib untuk
dilakukan ya adik-adik. Baik, itu tadi yaitu tentang hak dan kewajiban anak. Nah, kemudian di sini ada lembar kerja pertemuan ke-16 ya. Silakan adik-adik buka di lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan oleh Kak Udin. Ya, di situ ada 2 perintah. Yang pertama, sebutkan peraturan apa saja yang mengatur tentang perlindungan hak anak. Ya, tadi sudah Kak Salsa jelaskan ya. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh isi hak anak berdasarkan peraturan yang berlaku. Ya, tadi sudah Kak Salsa sebutkan ya, sangat banyak sekali. Nah, adik-adik bisa tuliskan secara singkat, padat, dan jelas sesuai dengan pemahaman adik-adik masing-masing. Baik adik-adik, itu saja yang Kak Salsa sampaikan pada pertemuan ke-16 ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata saat Kak Salsa menyampaikan materi. Kak Salsa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.